Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Judul renungan kali ini Keajaiban Penciptaan, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, ketika menjelajahi Root Glacier di Alaska, tim menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meski bekerja sebagai peneliti gletser, ia tidak mengenali bola-bola lumut yang memenuhi permukaan gletser. Setelah mempelajari bola-bola berwarna terang itu selama bertahun-tahun, tim dan rekan-rekannya menemukan fakta bahwa tidak seperti lumut di pohon, tikus-tikus gletser itu tidak menempel pada permukaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bergerak serempak, seperti sekawanan hewan. Awalnya, tim dan rekan-rekan mengira lumut-lumut itu tertiup angin atau berguling-guling dari atas. Tetapi setelah diteliti, mereka menepiskan dugaan tersebut. Mereka belum menemukan bagaimana tepatnya cara bola-bola lumut itu bergerak. Misteri semacam itu menegaskan betapa hebatnya kreativitas Allah. Dalam karya penciptaannya, Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dalam bentuk tumbuhan dan pohon. Tikus gletser juga masuk dalam rancangannya. Meski sebagian besar dari kita tidak akan melihatnya secara langsung, kecuali kita mengunjungi gletser yang merupakan habitat yang tepat bagi lumut-lumut itu. Tikus gletser yang hijau berbulu itu telah mempesona para ilmuwan sejak penemuannya pada tahun 1950-an. Ketika Allah mengamati tumbuh-tumbuhan yang diciptakannya, Dia menyatakan semuanya baik. Kita dikelilingi rancangan botani Allah, dengan masing-masing menunjukkan kuasa penciptaan Allah yang kreatif dan mengundang kita untuk menyembahnya. Kita dapat bersukacita atas setiap pohon dan tumbuhan yang Dia ciptakan, karena semuanya itu baik. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa bahagia melihat ciptaan Allah? Dan aspek apa dari karya penciptanya yang paling mendorong Anda untuk menyembahnya? Ya Allah, terima kasih untuk keajaiban karya penciptaanmu dan hak istimewa untuk belajar tentang Engkau lebih lagi melalui semuanya itu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.